Halo netizen, ini adalah Hyundai Casper. Nah, kebetulan gue lagi ada di Hyundai Motor Studio di kota Goyang, Korea Selatan. Nah, di sini tuh ada banyak banget ya display mobil Hyundai di sini. Salah satunya ada Hyundai Casper ini. Nah, Hyundai Casper ini adalah sebuah crossover city car yang ya mungkin kalau di Indonesia itu mirip seperti Suzuki Ignis kali ya. Jadi nggak sebesar Hyundai Venue atau Kia Sonet, tapi ini lebih kecil dan tampilannya juga cukup SUV. Nah, Hyundai Casper di Korea Selatan ini tuh masuk dalam kategori Gyeongcha atau kayak semacam K-Car atau LCGC-nya di Korea Selatan, berbarengan sama Kia Ray juga ya. Dan nah, di line up Hyundai di Korea Selatan yang masuk ke kategori Gyeongcha sebelum Casper ini hanya Hyundai Atos ya, yang dulu juga dijual di Indonesia. Jadi apakah Casper akan dijual di Indonesia? Ya, let's see ya. Nah, tapi yang unik dari Casper itu adalah tampilannya. Jadi ini tuh lucu banget, unik, dan Casper sendiri tuh namanya bukan dari hantu yang ada di kartun itu ya, tapi malah lucunya dinamakan oleh pemain skateboard asal Amerika ya kalau nggak salah. Nama nickname-nya memang Casper yang dari hantu itu, tapi ternyata filosofi asli itu bukan dari hantu yang kartun, malahan dari pemain skateboard. Ya mungkin karena temanya kan mobil yang aktif, lifestyle vehicle seperti ini. Nah, di depan tuh retro sekali ya. Jadi lampunya bulat, terus di bagian dalam grill tuh juga ada aksen bulat yang beneran bolong ya. Jadi kalau kita lihat tuh di sini tuh ada ventilasinya, dan yang bulat ini menandakan kalau ini adalah yang bermesin turbo ya. Jadi dia punya dua opsi mesin, opsi 1000 cc 3 silinder NA atau 3 silinder turbo yang seperti kita lihat ini. Nah, di bagian atas juga ada garis horizontal khas Hyundai, walaupun dia nggak ada lampu DRL yang segaris kayak Stargazer atau di sini semacam Kona Electric atau Hyundai Grandeur. Dia malah DRL-nya membulat mengelilingi lampu utama yang sudah proyektor. Tapi di atas sini itu ada lampu sein ya yang masih bohlam. Lanjut ke bagian sampingnya. Nah, kebetulan unit yang kita review ini adalah yang full option ya, jadi yang paling tinggi variannya. Jadinya udah dapat velg yang alloy. Jadi selama kita beberapa hari ini di Korea Selatan, banyak juga yang lewat di jalanan, gua ketemu gitu ya di jalanan, banyak kan itu yang velg kaleng yang tipe bawah. Nah, kalau ini malah dapat yang velg alloy ukurannya gede loh, 205 45 R17. Jadi gede gitu stance-nya. Rem depan disc brake, di belakang tromol ya kelihatannya. Tapi safety sistemnya udah lengkap. Spionnya juga unik ya, ada bulet-buletan sama stripping samping buat lampu sein. Handle-nya juga unik, tebel dan kokoh. Nah, di bagian atas ini juga ada roof rail. Pilarnya nggak dibikin suara bodi karena emang bentuk garis bodinya itu seperti ini. Dan kalau diperhatiin, jendela belakang dan jendela depan beda tinggi ya. Nah, uniknya di pintu belakang dia nggak pakai handle yang konvensional seperti ini, melainkan di pilar seperti ini, dan kayak ada aksen smiley face gitu di bagian atas handle belakang. Nah, bagian buntutnya ini juga unik ya, serba bulat, terutama di bagian lampu belakangnya yang ini bulat-bulat, dan lampu senjanya ini juga unik ya, kayak bulat-bulat, makin rapat tapi terdiri dari banyak segitiga yang disatukan gini. Di tengah ada emblem Casper, dan kalau kita buka pintu bagasi, nah lampunya tuh pindah ke bawah, lampu senjanya, biar lebih safety kalau misalnya kita lagi ganti ban gitu ya. Di bawah situ kelihatannya ada lampu mundur ya, dan ada aksen diffuser di bagian bawah. Sensor parkir di belakang ada 3 titik, ada kamera mundur di tempat plat nomor, kaca lengkap dengan defogger dan wiper, ada high mast stop lamp, spoiler, antena shark fin, dan kita lihat bagasinya ya. Nah, bagasinya segini, jadi dia tuh bisa direbahin juga jok belakangnya, dan kalau rebah ya paling maksimal segini. Di bawah ini juga harusnya ada storage ya, cuma ini ada file kabinet berisi brosur. Ya, gitulah. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Casper ini. Nah, unit yang di display ini dia menggunakan mesin turbo
1000 cc. Thank you very much. Jadi dia ada opsi mesin NA dan mesin bensin turbo. Ini adalah yang turbo, TGDI, Kappa. 1000 cc 3 silinder bertenaga 100 horsepower dan torsi 180-an Nm. Dan baik mesin yang NA atau mesin yang turbo punya transmisi yang sama, otomatis 4 percepatan ke roda depan. Jadi bukan transmisi CVT atau transmisi IMT, dan bahkan nggak ada transmisi manual ya. Jadi udah 4-speed automatic ke roda depan, that's it. Nah, di bagian kap juga ada kap, nggak ada peredamnya. Oke, kita cek ke interior. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, ini interiornya juga sama uniknya ya, quirky banget. Dan tadi gue dijelasin sama penjaganya yang di sini atau product knowledge yang di Hyundai Goyang Motor Studio ini, untuk jok kita bisa milih opsi warna gitu ya, ada yang warna kaki, hitam, putih seperti ini. Tapi untuk yang warna biru ini udah discontinue katanya. Jadi untuk yang 2023 udah nggak ada opsi biru ini lagi. Dan kerennya di bagian sini tuh juga ada lining kuning ini dengan deboss logo atau emboss logo Casper. Nah, sekarang kita masuk aja. Oh ya, hampir lupa, pengaturan joknya dia bisa recline, ada height adjuster, dan ada sliding. Oke, kita masuk. Ya, jadi untuk di Casper ini dia left hand drive ya, karena kan di Korea ini kan dia setir kiri formatnya. Kita tutup dulu pintunya. Nah, untuk di bagian setir di modelnya 2 palang ya, kayak Ioniq 5, Ioniq 6 dan lain-lain, tapi dia nggak ada logo Hyundai atau 4 dot yang kode Morse untuk huruf H. Jadi kotak aja gitu. Pengaturannya tilt dan nggak bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, dan cruise controlnya bisa diatur juga. Adaptif loh cruise controlnya, jadi bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Nggak ada pedal shift. Tuas lampu di sini sudah auto, headlamp dan wiper dia intermittent timer aja. Instrument cluster juga familiar ya. Ya, karena ini mirip dengan instrument clusternya yang ada di Hyundai Stargazer. Di sebelah kiri ada speedo format digital, di sebelah kanan ada tachometer format digital, dan MID-nya juga ya isinya mirip-mirip aja sih. Jadi ada status untuk Hyundai Smart Sense, ada konsumsi BBM, waktu berkendara, dan jarak yang ditempuh. Terus ada navigasi juga, ada TPMS. Lanjut ke sebelah kiri, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah sini ada headlamp leveling, tombol untuk mematikan traction control, dan ada pemanas setir untuk musim dingin. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin, ada foot parking brake juga ya, dengan footrest di sebelah kiri. Di bagian door trim full plastik keras, tapi ada teksturnya seperti ini biar nggak polosan gitu ya. Tombol central lock, ada pelipatan spion juga dengan blind spot monitoring, dan jendela dia auto up down di sisi pengemudi. Di sini juga ada window lock, dan ternyata ada soft pad di sini ya yang agak nyaru, kelihatannya kayak plastik padahal dia empuk. Ada door pocket tapi nggak ada cup holder, ada speaker, dan twitternya di pojokan pilar. Di atas ada sun visor dengan cermin. Di sini ada lampu kabin yang masih bohlam, dan ada switch untuk membuka sunroof ya. Jadi sunroofnya bisa dibuka, dan di sini juga ada tombol untuk BlueLink ya, untuk roadside assistance dan SOS. Lampu bacanya juga bisa dinyalain secara individual. Di tengah, spion tengah, manual dimming, dan ada kayak buat tombol untuk ETC gitu ya, atau buat gardu tol lah di sini. Soalnya di sini ada kayak buat kartu, terus ada logo Korean Won ya, mungkin sistem onboard unit kayak di mobil-mobil canggih gitu ya. Nah, head unitnya juga ini Hyundai yang formatnya tuh kayak di Ioniq 6 gitu ya. Di sini ada navigasi. Nah, petanya juga peta OEM ya. Dan harusnya ada Apple CarPlay, Android Auto juga. Ada sistem climate control juga. Ya, pokoknya kurang lebih lengkap. Sayangnya karena ini bahasa Korea, gue nggak berani utik-utik daripada ntar salah. AC di sini bisa dibuka tutup, ada tombol lampu hazard, dan ada
open storage dengan ambient light di sini. Di bagian bawah juga ada navigation knobs buat kayak volume, ganti track, map, navigation, radio, media. AC dia climate control single zone. Terus ada pengaturan suhu, auto climate, sirkulasi udara, dan kayak ada mode fresh air atau semacam mode pegunungan gitu, soalnya gambar kayak pepohonan. Nah di sini ada tuas transmisinya, dia otomatis 4 percepatan dengan gigi mundur yang ada kamera mundurnya. Dan dia cuma ada opsi low gear aja, nggak ada 4 atau 3, 2 gitu ya. Nah ada knob besar untuk mode berkendara, cuma ada normal dan sport. Kalau diklik dia mode traction. Nah uniknya di sini ada pemanas jok dan pendingin jok, tapi pendinginnya cuma di sisi pengemudi doang, di penumpang nggak ada. Jadi agak dianaktirikan gitu ya. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Di tengah ada armrest yang senada dengan jok bagian atas. Di bawahnya ada 2 buah cup holder dan phone holder. Untuk glove box dia belum soft opening dan ada USB port di bagian sini, satu untuk connect ke head unit. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Hyundai Casper. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hyundai Casper. Ya, ini kurang lebih udah di set ke posisi nyetir gue ya. Nah, di sini cukup lega dan di sini kayak ada ventilasi buat ya tadi ya, ventilated and heated seats. Nah, di belakang sini ada kayak yang unik gitu. Jadi jok penumpang depan ini tuh bisa dilipat rata. Jadi kalau misalnya kita mau makan take away atau mau bawa barang bawaan yang panjang gitu ya, ini tinggal dilipat, joknya bisa dilipat rata dan lebih luas tempat penyimpanannya. Nah di belakang sini nggak ada grab handle, tapi malah ada gantungan baju. Grab handle cuma di penumpang depan doang. Di sebelah kanan juga sama. Jok belakang sama seperti di depan, dia full kulit, tapi bawahnya tuh nggak kayak di jok depan yang berwarna. Di sini ya ngikutin jok atasnya doang. Ada isofix points. Untuk jok ini juga bisa direbahin dan ditegakkan. Ada seatbelt 3 titik dan headrestnya bisa di adjust. Untuk di bagian door trim kurang lebih seperti ini, sama seperti di pintu depan juga yang full plastik, tapi ada garis-garisnya gini. Ada soft touch juga di bawah sini dan ada speaker, tapi nggak ada cup holder ya untuk di belakang. Oke. Ini kita tutup. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Casper tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa